Iprit air hina. Ya toh, kita diciptakan dari air hina tapi sifatnya sombong. Sugih sithik, kaya dikit sombong, ya toh. Punya jabatan dikit sombong. Padahal kita diciptakan dari rahimnya ibu itu telanjang. Apa manusia itu diciptakan, apa manusia itu dilahirkan terus pakai kacamata gitu? Ya toh, Lip. Manusia lahir dari rahimnya ibu terus mak jepret langsung pakai kacamata. Kacamata hitam. Ya toh, pakai topi, pakai ikat gitu, Lip. Kan tidak. Manusia diciptakan oleh Allah pertama kali keluar dari rahim ibu itu telanjang, tidak punya apa-apa. Tidak pakai baju, telanjang. Ya toh? Bahkan tidak berdaya manusia itu diciptakan. Pertama kali keluar dari perutnya ibu itu telanjang, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Ya kan? Tapi, tapi nih, manusia diberi nafsu. Dengarkan, diberi nafsu manusia itu. Ya, punya nafsu keserakahan. Ya toh, makanya kadang manusia kalau diberi harta sedikit, baru bisa kaya, baru bisa beli mobil, baru bisa bikin rumah tingkat itu langsung sombongnya muncul. Nafsunya muncul, keserakahannya muncul. Nah, kenapa manusia diciptakan telanjang? Agar ketika kita mendapatkan amanah dari Allah, entah berupa amanah apapun, kemuliaan di dunia, agar kita ingat, oh dulu aku diciptakan dalam keadaan telanjang. Apakah aku pantas untuk bersifat sombong, bersifat angkuh? Itu manusia. Itu sebagai pengingat kita. Makanya manusia itu tidak sebagaimana Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan dari segumpal darah, keturunannya diciptakan dari air nutfah, air yang hina. Ya kan? Jadi dulu ketika bapak dan ibumu ketemu, kemudian menikah, melakukan kewajiban suami istri, air hina yang dikeluarkan ke rahim ibumu itu jumlahnya miliaran. Ya kan? Kemudian yang menembus induk telur itu hanya satu, hanya sangat kecil sekali. Dari sekian miliar itu. Sampai menembus ke induk telur, kemudian membuahi telurnya ibumu. Nah, jadilah kamu. Jadilah segumpal darah, segumpal daging, bentuk kepala, bentuk tangan, bentuk kaki, ya toh, usia 1 bulan, 3 bulan, ditiupkan ruh, 9 bulan kamu lahir. Dalam keadaan telanjang. Makanya tidak boleh sombong kita jadi manusia itu. Ya kan? Nah, kemudian summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Nah, ini. Kemudian apa? Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh. Ya kan? Nabi Adam setelah diciptakan menjadi segumpal daging kan belum hidup, kemudian ditiupkan ruh. Sama kita itu ketika air hina atau air sperma ayah kita membuahi induk telur ibu, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, itu tidak langsung hidup. Ya, usia 40 hari, ya ada yang mengatakan 3 bulan, itu ditiupkan ruh, barulah kita kemudian bisa berkedip, ya, jantungnya bisa berdetak, ada pembuluh darah, mulai terbentuk tulang-tulang, mulai terbentuk struktur tubuh, metabolisme tubuh dan lain sebagainya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, kemudian serta dia Allah menjadikan bagi kamu pendengaran. Berditiupkan ruh, kemudian berkembanglah apa ini? Telinga, mendengar. Lah, telinga itu terbentuk dari struktur yang sangat rumit. Itu kalau tidak Allah nggak bisa. Ada kendang telinga, ada saluran-saluran telinga. Sedikit saja telinga itu terjadi kerusakan atau konslet, pendengaran kita akan terganggu. Ya toh, tidak usah banyak-banyak kamu kemasukan semut saja satu, langsung pendengaranmu terganggu. Kalau kita merenung tuh penciptaan Allah luar biasa, penglihatan mata, coba, ya kan? Mata itu kan tersusun dari struktur yang sangat rumit, toh.
Coba mata ada kornea, ada retina, ya kan? Kemudian di dalam bola mata itu tersusun berlapis-lapis, rumit sekali. Dan sel saraf-saraf yang ada di mata itu jumlahnya ribuan. Itu bayangkan, mana ada yang bisa menciptakan struktur yang begitu rumit kalau tidak Allah? Tidak ada. Sekalipun kaliber profesor di Jepang, di Amerika sana suruh menciptakan mata itu satu saja itu tidak bisa. Kalau menciptakan robot bisa, menciptakan robot menggunakan mesin alat bisa, tapi kalau suruh membuat mata dengan bahan, dengan struktur dan kerumitan yang sama, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Itulah kenapa ilmu Allah itu tidak ada batasnya, ilmu manusia ada batasnya. Ya kan? Kemudian apa? Hati. Nah, ini hati lebih rumit lagi. Hati itu lebih rumit dan lebih canggih lagi hati itu. Coba bayangkan, hati itu kan hanya segumpal darah toh. Coba misalnya siapa ini? Dadanya tak belah Melki, misalnya dadanya Melki tak belah. Wah. Terus hatinya tak ambil. Hati itu kan hanya segumpal darah. Tapi kenapa di dalam hati itu ada jiwa, ada rasa. Ada rasa yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, yang tersembunyi di dalam hati. Contohnya apa? Cinta. Ya, misalnya Melki melihat sosok perempuan yang sangat cantik, dari mata turun ke hati. Ya kan? Coba kamu bisa nggak menceritakan rasa di dalam hatimu? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalaupun diungkapkan dengan syair-syair puisi itu, pasti tidak bisa mewakili dengan seutuhnya. Ya kan? Misalnya, contoh lagi, siapa misalnya? Siapa? Muson, mana Muson? Kok gak kelihatan? Muson misalnya, ya kan? Muson nabung, dapat uang banyak, bisa beli HP sesuai dengan yang diinginkan, diimpikan. Senang gak hatinya Muson? Senang. Coba, sekarang digambarkan rasa senang itu seperti apa? Kan gak bisa tuh digambarkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan dengan menggunakan hati. Rasa kecewa di dalam hati, ya kan? Misalnya ada yang dikecewakan oleh seseorang, temannya mengatai, satu kata mak selekit menyinggung hati. Hati itu ruang rasa yang luar biasa. Ya, makanya rumit. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini dengarkan. Ini penting. Ini tentang qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur manusia itu. Dengarkan, kita manusia antara sombong dan syukur lebih banyak mana? Akeh sombong. Coba saya dengarkan, saya tak tanya ini. Dalam sehari sudah berapa kali kamu bersyukur? Riz, berapa kali kamu bersyukur sehari ini? Bilang alhamdulillah. Tadi waktu dzikir setelah sholat bilang enggak? Bunyi enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bunyi enggak? Bunyi apa ngalamun? Nah, padahal itu setelah selesai sholat, kamu hanya apa? Mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Ya kan? Lah kadang kita mengucapkan alhamdulillah hanya di mulut, tidak sampai ke hati toh. Coba dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bersyukur enggak kamu? Tadi udah bersyukur belum? Wis mengingat Allah belum? Coba ini tak tanya jujur, kamu dari bangun tidur sampai sekarang, kamu sudah mengingat Allah apa belum? Sebagai bentuk rasa syukurmu. Coba gimana cara kamu sudah mengingat, angen ya Allah, alhamdulillah Engkau masih membangunkanku di pagi hari ini, aku masih bisa bernafas ya Allah, mataku masih bisa sehat melihat, masih bisa mainan HP ya Allah, ya toh? Badanku masih sehat ya Allah, ya toh? Tanganku dan kakiku masih bisa berjalan beraktivitas. Wes ngomong-ngomong porong kamu, sudah belum? Ayo, kita lebih banyak lupanya toh, ya toh kamu Bruce Lee, itu kan kayak Bruce Lee rambutnya, ya wacau. Kamu udah bersyukur belum? Udah bersyukur belum? Alhamdulillah ya Allah. Gigiku masih lengkap, tidak protol, tidak rontok, masih bisa mengunyah makanan dengan sangat enak dan lezat. Ya toh? Makan apa? Itu ikan asin sangat lezat sekali, ya toh? Nah, belum bersyukur, kita lebih banyak lupanya.
bandingkan syukurnya. Nah, kemudian semua makhluk yang Allah ciptakan tuh indah, termasuk kita. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang justru kufur, tidak bersyukur. Nah, ini kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, malaikat itu